ternyata ada paling tidak 2 atau 3 novelet yang bercerita tentang Mentawai di tahun 1930-an, 40-an gitulah. Tentangnya jauh sekali, dan setelah itu nyaris tidak ada lagi karya sastra yang menulis tentang Mentawai. Nah, aku pikir ini peluang sekaligus kesempatan, juga tantangan bagiku untuk menulis Mentawai dalam bentuk karya sastra gitu. Aku mulai tertarik pada Mentawai itu sekitar tahun 2014 karena ketemu buku Reimer Zevod, catatan antropologinya di Mentawai. Dia melakukan penelitian di Mentawai selama 2 tahun, tapi masih terus bolak-balik ke Mentawai sampai tahun 2009-an seperti itu. Dari buku itulah kemudian mengantarkan aku ke buku-buku yang lain, jurnal-jurnal dan sebagainya yang jurnal-jurnal, buku-buku, berbagai referensi mengenai Mentawai, sampai kemudian aku mulai tertarik sama masyarakat adat sebetulnya jauh lebih sebelum itu, tapi kemudian buku Reimer Zevod itu yang mempertemukan aku dengan berbagai referensi mengenai Mentawai, yang itu terus-menerus aku gali sedemikian rupa, aku pelajari sedemikian rupa, sampai kemudian aku memutuskan untuk lanjut S2 di kajian tradisi lisan tahun 2016. Rencana tesisku pun sebetulnya sempat terpikir untuk menggali hasanah tradisi lisannya orang Mentawai. Hanya saja ada berbagai kendala yang kemudian tidak jadi untuk garapan tesis. Nah, di tahun 2018 ketika aku sedang menggarap tesis, ada kesempatan dari Komite Buku Nasional untuk residensi. Pada saat itu ada kesempatan untuk residensi di dalam negeri. Nah, ketika teman-teman yang lain memilih untuk residensi di luar negeri, aku tidak punya gagasan, tidak tahu apa yang hendak aku tawarkan kalau aku melakukan residensi di luar negeri. Nah, aku terpikir kenapa tidak aku melanjutkan apa yang aku rencanakan untuk tesis sebelumnya yang tidak jadi itu, pergi ke Mentawai gitu. Akhirnya itulah yang aku tawarkan ke Komite Buku Nasional. Aku mau menggarap prosa pada saat itu, sekalipun belum terpikir apakah yang akan aku garap itu kumpulan cerpen atau novel. Mungkin karena tawaran itu bagi Komite Buku Nasional menarik, mengingat juga sepembacaanku pada saat itu belum aku temukan karya sastra yang berbicara mengenai Mentawai. Kalau kajian-kajian etnografi, sosiologi, antropologi itu sudah banyak sekali, tapi yang menulis karya sastra tentang Mentawai atau di dalam Mentawai itu aku belum menemukan pada saat itu. Hanya ada 1-2 cerpen atau 1-2 puisi, tapi itu pun tidak banyak yang membicarakan gitu. Nah, kemudian ya mungkin karena tawaran seperti itu, aku menjadi salah satu peserta yang lolos residensi 2018 pergi ke Mentawai. Tapi nah di Mentawai, di Padang, Esa tuh sempat Esa Tegar, dia punya beberapa arsip. Ternyata ada paling tidak 2 atau 3 novelet yang bercerita tentang Mentawai di tahun 1930-an, 40-an gitulah. Tentangnya jauh sekali, dan setelah itu nyaris tidak ada lagi karya sastra yang menulis tentang Mentawai. Nah, aku pikir ini peluang sekaligus kesempatan, juga tantangan bagiku untuk menulis Mentawai dalam bentuk karya sastra gitu. Kalau dalam bentuk kajian yang lain kan sudah sangat melimpah Mentawai itu.
Aku pergi tahun 2018 di antara kesibukan berbagai macam kegiatan sambil menunda tesis. Tesis aku tunda dulu. Aku di Mentawai selama 2 bulan, ya berbaur dengan masyarakat, hidup dengan masyarakat di Madobak, tepatnya di Pulau Siberut. Aku menggali hasanah kebudayaan mereka, terutama ritual, juga prosesi menjadi sikere, dan terlebih persoalan pewarisan tanah, karena itu tradisi lisan mereka yang cukup kuat dan sangat penting di dalam hubungan kekeluargaan orang-orang Mentawai. Bagaimana mereka misalnya dan itu mereka anggap sebagai sejarah keluarga gitu, dari leluhur mereka sampai hari ini, dan bagaimana mereka mendapatkan tanah itu terwariskan sedemikian rupa kepada generasi-generasi berikutnya, dan juga konflik-konflik yang sampai hari ini bagi beberapa suku itu masih sangat riskan. Nah, itu aku menggali itu sedemikian rupa, mempelajari itu sedemikian rupa sampai selesai residensi. Nah, aku mulai menuliskan novel Burung Kayu. Itu di minggu-minggu terakhir aku berada di Madobak, berada di Pulau Siberut, Mentawai. Lalu selesai residensi, pulang ke Depok. Sempat aku tunda beberapa lama novel ini karena aku harus balik lagi menyelesaikan tesis, harus lulus gitu. Akhirnya naskah ditunda dulu, aku selesaikan tesis selesai, lulus, baru aku balik lagi ke bahan-bahan yang aku dapatkan, data-data yang aku kumpulkan selama aku residensi. Lalu aku kembali menuliskan bagian-bagian dan membaca lagi data-data yang aku dapatkan, melakukan konfirmasi kepada peneliti-peneliti Mentawai sebelumnya, terutama beberapa orang antropolog yang sempat aku temui ketika aku pulang dari Mentawai. Ya, proses penulisan terus dengan berbagai aktivitas yang lain. Sempat tertunda beberapa kali karena merasa dataku yang aku dapatkan ini harus aku konfirmasi ulang, beberapa menunggu korespondensi lagi dengan kawan-kawan di Mentawai, dengan kawan-kawan di antropologi UNAN, juga dengan beberapa antropolog. Dan lagi mau nggak mau aku membacai lagi buku-buku berbagai referensi yang sudah aku kumpulkan dan sudah aku mulai baca dari tahun 2014 itu. Sekitar 2 atau 3 minggu sebelum deadline sayembara novel DKJ, aku berusaha untuk menyelesaikan novel Burung Kayu ini. Ya sudah, itu akhirnya 2-3 minggu itu aku tidak melakukan banyak aktivitas di luar kegiatan yang lain selain ya menulis saja, menyelesaikan novel Burung Kayu, membaca lagi, mengedit lagi, dan terus-menerus melakukan konfirmasi dengan beberapa informanku di Mentawai, juga dengan beberapa peneliti. Ya, deadline DKJ itu salah satu patokan juga sih sama aku digunakan untuk kemudian aku harus selesai pada saat itu gitu novel ini. Setelah dikirimkan ke sayembara novel DKJ, naskah novel ini juga aku kirimkan ke beberapa orang antropolog tadi, ke beberapa sastrawan untuk membacanya. Paling tidak aku masih butuh masukan dari mereka dalam beberapa sisi, terutama sekali terkait berbagai istilah Mentawai yang aku gunakan di dalam novel, untuk menghindari berbagai kekeliruan yang mungkin terjadi gitu. Nah,
ketika pengumuman DKJ ya novelku tidak berhasil menjadi juara 1, 2, atau 3. Dia hanya jadi katakanlah nominasi yang disebut sebagai naskahnya menarik perhatian Dewan Juri gitu. Ada 6 naskah selain Burung Kayu. Setelah itu novel ini masih sebetulnya ketika dikirimkan itu juga di DKJ itu masih aku edit lagi. Kemudian ketemu dengan teman-teman dari Teroka Press, ditawari untuk mereka terbitkan, ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya kami sepakat untuk menerbitkan novel Burung Kayu, ditangani sama teman-teman Teroka Press. Kami ngedit sekitar lama sekali sebetulnya, 6 bulanan lah ngedit novel itu sama-sama, aku sama Heru sama Farik. Lalu ya selesai editing, diterbitkan, ya didistribusikan sama teman-teman. Nah, yang menarik bagiku sebetulnya yang membahagiakan, respon dari kawan-kawan di Mentawai, terutama mereka yang berkuliah di Jakarta, mereka yang berkuliah di Padang, responnya positif terhadap naskah novel Burung Kayu. Mereka antusias membaca novel itu, lalu mendiskusikannya, bahkan beberapa mengontak aku berkali-kali. Lalu kami bikin beberapa kegiatan bersama, diskusi-diskusi kecil via Zoom kayak gitu. Itu sih yang membuat aku cukup menggembirakan, karena respon teman-teman di Mentawai justru baik terhadap novel ini gitu. Dan beberapa peneliti antropolog yang sebelumnya aku mintai tolong juga responnya bagus. Nah, setelah itu ya kami diskusi-diskusi, bedah buku beberapa kali, menggelar kegiatan-kegiatan antara Teroka dengan beberapa komunitas. Terakhir, novel Burung Kayu diikutkan dalam Kusala Sastra Khatulistiwa, lalu ya dia memenangkan penghargaan itu. Belum lama ini diumumkan pada Oktober lalu gitu. Nah, itu mungkin jaraknya 3 bulan setelah novel itu terbit. Yang 2 bulan pertama sebetulnya cukup bagus respon dari pembaca novel ini. Tapi bulan ketiga agak turun. Nah, setelah mendapatkan Kusala Sastra Khatulistiwa, ramai lagi dibicarakan orang. Ada banyak yang teman-teman yang mencoba mengulasnya, mendiskusikannya, juga bertanya-tanya sebetulnya pada aku, kenapa aku seperti memaksakan tidak mencantumkan terjemahan secara harfiah berbagai kosakata Mentawai di dalam novel itu. Jadi novel Burung Kayu ini tidak ada catatan kaki, tidak ada glosarium di dalamnya. Nah, itu aku memang sengaja melakukan itu, dan penerbit Teroka bersetuju dengan yang aku inginkan. Aku punya strategi sendiri ketimbang sekedar mau mencantumkan catatan kaki atau glosarium gitu. Aku pikir ada cara yang bisa ditempuh ketimbang sekedar mencantumkan terjemahan semacam itu. Tapi berbagai kosakata ini, sekalipun dia tidak ada terjemahannya, justru sebetulnya bisa dibaca di dalam tubuh novel itu sendiri gitu. Nah, sekalipun mungkin ini menjadi penyebab banyak orang ketika membaca novel Burung Kayu itu akan kesulitan masuk di awal-awal bab. Mungkin 2-3 bab pertama akan membuat pembaca sulit memahaminya karena berbagai kosakata daerah Mentawai yang tidak aku terjemahkan. Tapi kalau pembaca mau bersabar, sebetulnya mau melanjutkan pembacaannya ke bab-bab berikutnya, kata-kata berbagai istilah lokal itu akan terpahami sebetulnya dengan sendirinya, karena aku menyiasati sedemikian rupa
di sekujur novel itu berbagai istilah, berbagai kosakata itu bisa terjelaskan, entah itu melalui pengulangan terus-menerus dalam konteks yang berbeda-beda, entah dalam peristiwa yang memang dalam bentuk peristiwa yang memang si kata ini akan terjelaskan dengan peristiwa tersebut. Nah, di sisi lain juga sebetulnya aku ingin memposisikan bahwa bahasa daerah itu tidak jauh lebih rendah daripada bahasa Indonesia, dan mestinya bahasa Indonesia ya diperkaya oleh berbagai kosakata bahasa daerah. Ya, entah ini dibaca secara politis atau apa, silahkan saja gitu. Tapi itu salah satu strategi yang aku gunakan untuk menulis novel Burung Kayu. Dalam penulisan novel ini, sekalipun mungkin novel Burung Kayu ini tidak begitu tebal, tapi aku banyak berhutang kepada banyak sekali peneliti yang sudah melakukan penelitian di Mentawai, antropolog, sosiolog, dan berbagai ranah kajian lainnya gitu yang aku baca referensinya sejak 2014 itu. Dari buku-buku mereka lah sebetulnya aku juga artinya riset lapangan 2 bulan aku di Mentawai tidak cukup memadai tanpa berbagai referensi yang aku baca selama 4 tahun terakhir itu. Ya aku harus berterima kasih kepada mereka. Selain itu aku mau berterima kasih sama teman-teman di Teroka Press, 2 orang editorku yang sekalipun kami bertengkar terus-menerus gara-gara novel Burung Kayu, tapi ya dengan kesabaran mereka novel ini bisa selesai lalu diterbitkan dan mendapatkan apresiasi dari teman-teman pembaca yang cukup menyenangkan. Juga respon dari teman-teman di Mentawai yang membuatku ya berbesar hati lah, karena mereka menanggapi ini dengan baik-baik. Juga mau berterima kasih kepada teman-teman di Mentawai yang orang-orang yang bersedia aku jadikan informan, aku tanyai berbagai hal dengan kecerewetanku, yang ingin tahu banyak mengenai kehidupan mereka, masa lalu mereka dan sebagainya. Juga ya terakhir kepada para pembaca yang sudah mengapresiasi novel Burung Kayu sedemikian rupa dengan berbagai caranya masing-masing. Juga terima kasih kepada Dewan Kesenian Jakarta yang sudah menyelenggarakan sayembara novel di tahun 2019 yang deadline-nya aku jadikan patokan paling tidak untuk aku menyelesaikan naskah novel ini. Juga kepada Pusala Sastra Katulistiwa yang sudah memilih Burung Kayu menjadi yang menjadi pemenangnya, katakanlah seperti itu, untuk tahun 2020 ini.